Saya ini lulusan dari jurusan Teknik Geodesi dan Geomatika, kuliah di Bandung dulu di ITB, di mana jurusan itu tuh berkecimpung di dunia survei pemetaan. Nah, setelah saya lulus dari kampus, saya bekerja di beberapa industri, lebih banyak ke pekerjaan mengenai dunia lapangan, di mana saya kurang lebih menghabiskan waktu sampai dengan 4 tahun untuk mengimprove dan mengulik dunia survei pemetaan sesuai dengan jurusan saya. Ada satu titik di mana saya memilih untuk mempertanyakan sampai kapan saya bisa berkecimpung di dunia ini. Sampai ada suatu rekan kerja saya bilang, kamu jangan terlalu banyak ngambil data, tapi kalau kamu nggak bisa menerjemahkan data apa yang kamu ambil gitu. Nah, di situ saya mulai berpikir, apakah dengan pekerjaan saya dan background saya ini bisa selamanya membuat saya tetap eksis di dunia ini. Dan semenjak itu saya mulai berpikir nih, mencari-cari apa sih sebenarnya yang bisa saya kulik lagi nih lebih jauh. Apakah perlu saya harus mengubah karir saya atau bahkan mengimprove karir saya gitu. Pada saat beberapa kali diskusi dengan teman-teman, melihat bahwa ternyata di dunia industri sekarang ini banyak nih yang berbicara tentang data. Dan di situ saya mencari tahu nih, apa sih yang sebenarnya bisa kita elaborasiin dari jurusan saya tentang data ini. Pas saya kulik-kulik, ada nih salah satu teman saya bilang, coba aja cari mengenai tentang data science. Nah, apa sih, kan dulu juga saya nggak ngerti tuh apa sih data science itu. Nah, pas saya mencari kulik-kulik beberapa kali tentang data science, ternyata cukup menarik sih pelajarannya gitu. Sampai di satu titik saya menemukan beberapa kesempatan untuk mengambil beberapa pelajaran lah mengenai tentang data science itu. Namun di saat saya mengambil beberapa kurs-kurs itu ternyata cukup sulit bagi saya untuk mengikuti, karena saya nggak punya background apa-apa mengenai tentang data dan sesuatu yang berkaitan dengan dunia data lah, ibaratnya seperti itu. Alasan ikut bootcamp itu yang pertama, pada saat saya mencari tahu ya tentang data science itu, awalnya kan cari-cari secara online course dulu lah. Pas saya coba, pas udah ngikutin ternyata nggak terarah nih gitu. Nah, dari situ saya coba lagi nih beberapa ikut trial dari kompetitor-kompetitor lain lah. Namun saya merasa masih belum cocok nih masih belum dapat feel-nya pada saat course-nya tentang data science ini. Ada satu momen di mana saya melihat mungkin iklan kali ya tentang Purwadika. Jadi setelah beberapa kali banding-bandingin ya mengenai course tentang data science, jadi saya pilih Purwadika. Di dalam Purwadika itu memang diajarkan secara fundamental ya, dari basic banget, kemudian bertahap ke intermediate sampai ke mungkin bisa dibilang expert lah untuk saya ya gitu. Nah, itu membuat saya yakin nih pilih dengan Purwadika untuk ngambil kelas Job Connector Data Science yang live stream. Nah, apa aja sih materi yang Kak Andika dapetin di Purwadika? Oke, jadi untuk Purwadika ini cukup asik ya waktu pas belajar ngambil course-nya Data Science ini. Waktu masuk ke kelas Data Science ini, saya kan ngambil yang live stream nih. Di itu belajarnya online, walaupun online tapi terarah, karena mentornya tuh asik banget dan teman-temannya juga mendukung environment untuk kita sama-sama belajar data science gitu. Nah, waktu di kelas data science ini belajar banyak sih, benar-benar diajari secara fundamental mengenai data, pertama itu apa, kemudian fundamental logic berpikir tentang coding, kemudian habis itu data analitik, kemudian sampai ke tahap kita belajar tentang machine learning. Di antara semua materi-materi itu, ya yang paling saya senangnya itu pertama di materi data analitik atau data analisis. Nah, di situ benar-benar diajarin gimana caranya kita memberikan insight tentang suatu data dan suatu informasi yang kita punya menjadi informasi yang bisa komunikatif untuk bisa diinfokan ke setiap orang yang membaca data. Dan waktu saya kelas Purwadika juga, itu teman-temannya juga bisa tukar pikiran ya. Nggak cuma kita belajar sendiri dengan silabus yang udah ditetapkan, tapi kita juga bisa saling bertukar pikiran. Dan itu menurut saya paling cocok dan paling enak buat saya yang notabene belum punya basic IT, data science, dan sangat fleksibel dengan waktu saya yang kerja setiap hari yang harus kerja ke lapangan, seperti itu. Dan waktu pas ngambil kelas Purwadika ini, banyak sih suka dukanya. Pada saat saya ngambil kelas Purwadika ini, kan sejujurnya saya masih kerja lapangan, dimana kadang saya pergi pagi, pulangnya malam. Itu pun kadang nggak cuma seminggu 2 minggu, bisa sampai sebulan. Nah, dan itu yang membuat saya bisa fleksibel ngambil kelas di Purwadika. Dan di kelas Purwadika ini enaknya adalah pada saat kita waktunya cukup terbatas ya untuk bisa belajar, kita kayak dikasih kesempatan gitu untuk mereview apa
materi yang terlewat. Kemudian mentornya pun juga enak pada saat di jam-jam bukan kelas mentor, dia mau diskusi dengan kita dengan balas email, diskusi dengan yang lainnya. Dan paling enaknya lagi di dashboardnya Purwadika ini bisa komunikatif dengan mentor yang diberikan ke kita sebagai pelajar. Di Purwadika itu ada 3 metode ya kalau menurut saya yang diajarkan. Ya, pertama, kita belajar sendiri dari video-video yang sudah diberikan sama Purwadika. Terus kemudian juga ada live code streaming. Jadi kita diajarin juga sama mentor bagaimana sih caranya coding, bagaimana caranya mendalami tentang materi data analisis, machine learning, dan materi statistik dan lainnya gitu. Dan yang terakhir juga mentor itu nggak cuma satu arah komunikasinya, 2 arah. Jadi pada saat mentor itu menjelaskan kita juga disuruh melakukan beberapa tugas yang harus diselesaikan, dan itu cukup komunikatif dan interaksi 2 arahnya cukup dapat juga sih kayak gitu. Kalau gitu sekarang boleh dong Kak Andika jelasin atau ceritain nih tentang keseruan final project Kakak tuh ngapain? Waktu final project itu kita tuh dikelompokkan dari beberapa orang ya. Dari kita tuh waktu satu angkatan itu ada kalau nggak salah ber-14 orang, dan itu dibagi masing-masing kelompok, ada yang 2, ada yang 3 sesuai dengan load datasetnya itu. Dan waktu itu saya dikelompokkan menjadi 3 orang ya, satu kelompok. Nah, dan dataset itu waktu kami lihat cukup menantang sih karena banyak banget datanya, dan kita yang memang belum terlalu mahir banget itu benar-benar diuji lah bagaimana pemahaman kita selama kita belajar kurang lebih 3 bulan. Di final project itu saya dapat mengenai pembahasan tentang regresi penjualan rumah ya, dan itu gimana caranya saya mempackage dataset itu menjadi suatu insight untuk bisa memprediksi suatu harga rumah berdasarkan furnitur yang ada di dataset itu. Itu buat saya adalah hal yang baru, dan selama saya kelas di Purwadika itu tuh banyak banget materi-materi yang diimplementasikan gitu. Dan juga untuk pengerjaan final project itu enaknya kita nggak sendirian, ada teman-teman yang bisa backup membahas mengenai beberapa step-step dalam mengerjakan final project. Waktu mengerjakan final project itu kurang lebih kan waktu itu 1 bulan ya, dan untuk mengerjakannya itu memang benar-benar menyita waktu saya. Tapi ada hal manis yang bisa dipetik dari mengerjakan final project itu. Setelah mengerjakan final project dan presentasi ke partnernya Purwadika, gak lama kemudian setelah itu saya mendapat panggilan melamar pekerjaan di Sinarmas Forestry. Di Sinarmas Forestry ini saya ditawari pekerjaan mengenai remote sensing dan spatial data science. Awalnya ragu sih bisa ngambil role ini karena saya benar-benar baru lulus dari Purwadika, dan kalau dilihat secara job desk itu agak berbeda gitu. Namun pada saat saya mengikuti interviewnya dan secara detail saya menjelaskan apa yang saya pelajari dari Purwadika dan mengerjakan final project saya, itu menjadi nilai jual saya saat hiring itu berlangsung. Kalau sekarang ini kerja di mana, sebagai apa, dan mungkin job desk saat ini? Saat ini saya bekerja di Sinarmas Forestry, role saya sebagai Remote Sensing and Spatial Data Science. Role ini lebih banyak berkecimpung pada aspek-aspek secara spasial, di mana di departemen kita itu sedang mengembangkan teknologi mengenai object detection terhadap suatu penggunaan citra atau image remote sensing. Hal ini itu yang benar-benar sekarang tuh lagi dikembangin di tempat saya, dan basic seorang data science itu menjadi nilai penting di departemen saya ini. Jadi waktu pas belajar di Purwadika mengenai fundamental logic coding, kemudian data analytics, statistik, machine learning itu menjadi sangat penting di role saya saat ini.